Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Dio Official Auto. Ini adalah motor listrik pertama dari Astra Honda Motor di pasar Indonesia yang dijual secara resmi ya. Motor ini cukup panjang perjalanannya karena pertama kali diperkenalkan pada awal 2023 waktu itu pada perhelatan IMS dan kemudian dibawa lagi ke Gias di Agustus, lalu diperkenalkan untuk perkiraan harganya pada IMOS di akhir tahun 2023. Dan akhirnya motor ini dijual secara resmi dengan harga on the road. Dan kabar baiknya sudah bisa menerima subsidi pemerintah sebesar 7 juta karena motor ini sudah memenuhi syarat TKDN sebesar 40%. Jadi harganya dijual mulai dari 33 juta sampai untuk varian yang teratas yang IM1i Plus dijual seharga 33,5 juta on the road Jakarta. Kami sudah menjajal motor ini selama beberapa hari, hampir 5 hari, menjadikannya sebagai kendaraan komuter. Dan di video ini kami akan memberikan experience pengalaman secara lengkap mengendarai Honda IM1i sebagai kendaraan komuter untuk beberapa hari belakangan. So teman-teman, stay tune di moto.com. Oke, pertama first impression ketika kami melihat motor ini, dia punya dimensi yang memang punya bentuk tubuh yang terbilang slim dan compact. Karena secara data dia punya panjang hanya di 1795 mm, lalu lebarnya hanya di 680 mm dan tingginya ada di 1080 mm. Itu untuk varian yang IM1, yang I yang standar, sementara yang varian yang plusnya dia lebih panjang atau menjadi 1800 mm-an sekian. Perbedaannya nggak terlalu banyak, hanya terbilang minor. Sekarang kita akan flashback sedikit lagi untuk mengingatkan bagaimana tawaran desain dari Honda IM1i. Secara keseluruhan dia punya desain yang memang mengedepankan pendekatan futuristik. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian depan atau pas di tebeng depan sini nggak terlalu banyak desain yang macam-macam. Tarikan garis bodinya dibuat memang sedikit simple, berlaku untuk bagian bodi samping hingga ke bagian belakangnya. Nah, untuk bagian depan sini dia sudah dilengkapi dengan penerangan LED dan juga ada pemanis lampu daytime running light atau DRL. Kemudian bagian atas tepat di bagian kepala sini ataupun komponen batok kayak nyebutnya, dia dilengkapi dengan penerangan sudah LED juga untuk bagian penanda sen, termasuk di stop lamp yang sudah mengusung teknologi LED plus juga untuk penanda sen. Nah, untuk bagian belakang ini jadi salah satu spot yang saya suka. Desainnya memang terlihat sangat futuristik lalu simple, tapi dia punya desain yang menarik. Kemudian di bagian sampingnya ini bentuk bodi dia lebih dominan di bagian samping, jadi seperti dibuat padat. Dan Honda IM1i ini memang mungkin ditawarkan sebagai skutik listrik yang fungsional karena dia mengemas floor deck yang rata, jadi teman-teman bisa manfaatin untuk menyimpan barang bawaan. Dan menariknya juga dia punya space yang cukup besar. Jadi untuk ukuran kaki seperti saya di 45 sampai 46 cm masih bisa menempatkan posisi kaki secara ideal, bahkan masih menyisakan space untuk kita atur posisi yang terbaik. Nah, ngomongin rancang bangun, dia punya ground clearance di 135 mm, cukup pendek untuk sebuah motor, tapi ketika kita cobain melewati posisi tidur ataupun speed trap ataupun obstacle yang terlalu tinggi, untungnya dia nggak mentok ke bagian deck bawah. Kemudian untuk tinggi joknya dari atas sini sampai ke bawah tanah, tinggi jok di 740 mm. Untuk berat bobotnya terbilang sangat ringan. Jadi untuk berat kosong tanpa baterai dia punya di 94 kg untuk varian standar, dan untuk varian yang IM1i Plus-nya ada di 96 kg. Itu akan bertambah ketika dimasukkan komponen baterai karena untuk satu baterai saja dia punya berat sampai 10,2 kg. Nah, kita akan bahas lagi sedikit soal desainnya. Tepat di bagian bawah dia punya komponen spakbor yang cukup besar, jadi mengcover depan ban sampai ke belakang cukup baik. Dia pakai suspensi rancang jenis teleskopik di depan, lalu dipadukan dengan pelek berukuran 12 inci yang di depan ini dibalut dengan ban 90/90. Sementara di bagian belakang dia pakai ukuran 100/90 yang juga jadi rumah ataupun tempat utama penyimpanan motor listriknya. Nah, untuk pengereman di depan dia sudah dikawal dengan satu cakram, disc brake, satu piston. Lalu di belakangnya dia masih mengemas pengereman model tromol, jadi memang masih konvensional. Tapi motor ini sudah dilengkapi dengan peranti rem kombi brake system. Jadi antara rem depan dan rem belakang akan menghasilkan pengereman yang balance. Jadi ketika Anda menekan tuas rem sebelah kanan ataupun depan,
Otomatis untuk rem yang sebelah kiri ataupun rem belakang juga akan mengikuti, yang hasilnya akan meningkatkan performa dari pengeremannya. Nah, untuk ke belakang sedikit, dia pakai kaki-kaki suspensi ganda di belakang dengan komponen swing arm yang tadi memang desainnya ataupun strukturnya masih berjenis konvensional tapi cukup kokoh dan terpisah, ataupun menggunakan komponen Hager yang cukup besar dan cukup panjang, jadi rasanya memberikan proteksi lebih ketika memang motor ini harus dipakai saat kondisi hujan. Nah, kita akan sekarang bahas bagaimana spesifikasi dari motor ini. Jadi misalkan melihat data yang dipaparkan oleh AHM saat peluncurannya, dia menggunakan baterai di 50,26 volt dan 29,4 ampere hour atau sekitar 1,4 kW. Nah, baterai ini sudah memenuhi standar IP65 dan juga standarisasi INR 139 ya, yang diklaim tahan debu dan juga tahan air ketika disemprotkan dari berbagai arah. Dan yang jadi catatan kami adalah tidak tersedianya port pengisian charger ya dari motornya. Jadi kita membutuhkan Honda Power Pack Charger khusus dibuat untuk mobile power pack ataupun baterai dari motor Honda IM E1. Pengecasannya dari posisi 25 sampai 75% bisa makan waktu sampai 2,7 jam, dan ketika dari posisi 0 sampai 100 bisa tuntas sekitar 5,5 jam sampai dengan 6 jam. Nah, untuk kapasitas ataupun daya rumahan yang disarankan ada di 400 watt. Jadi perkiraan nih ya, biasanya rumah kan dia menggunakan satuan VA ya. Jadi untuk yang paling terendah adalah 900 VA atau sekitar 750 watt. Jadi ketika Anda mengecas motor ini dan juga bisa masih menggunakan peralatan listrik yang lainnya, itu adalah kapasitas daya rumah terkecil, masih sanggup untuk mengecas motor Honda IM1E. Nah, jadi ketika teman-teman beli motor ini dengan harga 33 juta dan 33,5 juta ya sudah dipotong dengan subsidi 7 juta dari pemerintah, Anda hanya akan mendapatkan 1 unit motor dan juga 1 unit baterainya. Jadi untuk komponen chargernya ataupun Honda Power Pack Chargernya dijual secara terpisah, yang harganya kata Honda atau AHM dijual kisaran 5 sampai dengan 6 juta rupiah. Jadi memang cukup aneh gitu ya, karena memang tidak menyertakan komponen charger ya. Tapi memang visi ataupun misi dari Honda membuat ekosistem motor listrik yang lebih simple. Jadi dengan sistem swap baterai ataupun Honda Power Pack Exchanger. Jadi nanti ke depan, sekarang sudah ada beberapa titik di Jakarta menurut Honda, tapi nanti akan dimasifkan untuk infrastruktur penukaran baterainya atau yang tadi saya bilang sebagai Honda Power Pack Exchanger yang akan ditempatkan di jaringan dealer Honda yang nanti ada simbol ataupun tulisan e-shop. Nah, nanti teman-teman tinggal datang ke situ bawa baterainya dan langsung tukar dengan baterai yang sudah terisi dengan penuh. Nah, untuk penukaran baterai di gerai-gerai penukaran baterai swap dari Honda ini, Anda akan dibebankan uang sebesar Rp8.000 untuk menukar dengan baterai yang sudah terisi penuh ataupun 100%. Nah, untuk komponen baterai dan juga dock chargernya masih dikirim dari luar. Dan untuk kelengkapan fiturnya terbilang sangat standar ya. Menggunakan panel meter full digital, dia berbentuk bulat, mirip dengan Honda Genio. Tapi untuk dimensi dari panel meternya dibuat sedikit slim, jadi memang terlihat kecil dan sudah negatif display. Informasi cukup lengkap, teman-teman bisa ngelihat trip meter, lalu juga ada jam, ada odometer, ada keterangan informasi daya baterainya, speedometer tentunya. Kemudian ada lampu penanda sen, lampu jauh, indikator, dan juga indikator untuk ketika terjadinya ada malfungsi, dia langsung akan menyala dengan simbol segitiga dan tanda serunya. Lalu untuk fitur selanjutnya dilengkapi dengan driving mode, ada 2 pilihan. Pertama ada Econ. Econ ini adalah untuk menghemat daya baterai dan juga mode standar. Kemudian USB power charger, dia sudah tipe A, jadi tidak perlu pakai adapter lighter. Lalu juga di bagian bawah ada shutter key. Dan untuk kesanggupan akomodasi ataupun angkut barang, di sebelah kiri dek depan, slot di sebelah kirinya sudah ada tempat penyimpanan yang cukup dalam. Jadi Anda bisa naruh tumbler ataupun botol mineral. Kompartemen sebelah kanan yang juga jadi rumah dari USB power portnya, juga ada sedikit space untuk menaruh barang-barang yang dimensinya nggak terlalu besar. Dan untuk bagasi utamanya, dia ada di bawah jok, membuka dari bagian sini. Nah, putar ke kanan dan di sini ada ruang bagasi utamanya, jadi memang dimensinya nggak terlalu besar, jadi Anda tidak akan bisa menaruh
satu buah helm sekecil apapun. Kompartemen ini difungsikan untuk membawa jas hujan, barang-barang perintilan yang dimensinya nggak terlalu besar. Nah, di bagian depannya ini jadi slot ataupun tempat penyimpanan dari baterainya. Dia sudah dilengkapi dengan baterai pengunci, jadi cukup aman. Ada 2 kali step ya. Pertama kita membuka ke depan, lalu membuka pengunci utamanya di bagian sini. Nah, ini adalah baterainya berbobot 10,2 kg. Jadi cukup praktis sebenarnya untuk menaruhnya ataupun menyimpan di sini. Dan di sini ada untuk komponen footstep pembonceng, jadi cukup rapi, dibuat slim ataupun seperti rata dengan bodi. Dan karena motor ini tidak mengemas mesin internal bakar ya, jadi dia menggunakan motor listrik. Dan di bagian brushless ataupun tromol yang sebagai motor listriknya ada semacam tulisan. Dan ini adalah menjadi seri ataupun nomor identitas dari motor listrik yang akan nanti ditempatkan ataupun ditulis di surat tanda kendaraan bermotor ataupun di STNK-nya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan bagaimana experience mengendarai Honda IM1i sebagai kendaraan komuter. Kita mulai dari posisi berkendara lebih dulu ya, ataupun riding style-nya. Dengan tinggi badan di 175 cm, kaki bisa menapak dengan sangat sempurna ke bagian tanah. Ini akan sangat ideal ketika dipakai untuk kendaraan harian, jadi tidak akan mengintimidasi meskipun Anda punya tinggi postur ya sekitar 160, 165 atau bahkan di 170 cm. Lalu untuk posisi tangan, dia punya karakter stang yang cukup maju ke depan. Jadi tangan tidak akan merasa tertekuk, posisi berkendara yang menurut saya cukup rileks. Tapi sedikit ada di bagian pijakan kaki. Dia dibuat sedikit agak tinggi yang efeknya sedikit pegal di bagian paha. Kaki akan sedikit menggantung. Ketika Anda harus putar balik secara penuh, misalkan ke kananin setirnya secara penuh atau ke kiri, dia tidak mentok tapi mepet dengan paha. Dan kita akan bahas soal handlingnya. Surprisingly dia punya rasa berkendara yang mirip dengan motor konvensional dari segi handling dan juga suspensi. Jadi di depan pakai teleskopik tadi seperti yang saya bilang. Di depan dia punya karakter yang empuk, tapi di belakang ini memang sedikit agak keras. Nah, ketika dipakai berboncengan baru nih berasa antepnya lebih enak, tapi ketika dipakai full berboncengan dengan 2 orang, suspensi belakang ketika Anda harus melibas posisi tidur, dia akan berasa nih jeduk-jeduknya. Tapi overall rancang suspensi ganda di belakang dan teleskopik di depan masih cukup nyaman, apalagi ketika motor ini difungsikan sebagai kendaraan komuter. Lalu juga distribusi bobotnya sangat pas antara depan, tengah, dan belakang. Jadi memang posisi baterai ini sangat menentukan untuk center of gravity-nya. Dia ditempatkan di bagian tengah sini yang efeknya motor tidak akan terasa ringan, seperti kebanyakan motor-motor listrik yang pernah saya coba ya. Dia seperti kayak emang beneran kayak mainan gitu. Tapi ketika Anda pakai motor ini, rasanya sedikit ataupun hampir mirip motor bermesin internal combustion engine. Nah, dengan penggunaan baterai dan juga motor listriknya, kapasitas di 1,7 kW atau sekitar 2,2 horsepower pada putaran mesin 520 rpm. Sementara untuk torsinya ada di 90 Nm sejak putaran mesin 25 rpm. Dan punya top speed sampai 45 km per jam. Jarak jangkau di 41,1 km berdasarkan pengetesan WMTC. Nah, ketika kita pakai, klaim top speednya bisa lebih tinggi sedikit. Jadi sekitar 46 sampai 48 km per jam itu masih bisa digapai. Namun memang karakter performanya bisa dibilang linear. Jadi ketika Anda memang harus putar dalam-dalam tuas akseleratornya, tidak akan menghentak seperti motor listrik kebanyakan. Lalu juga untuk perpindahan speedometer, kecepatannya juga dia terbilang linear, jadi nggak langsung yang konstan. Mungkin diset seperti itu untuk menghemat daya baterai dari motor ini. Nah, untuk karakter ketika menanjak, powernya tidak akan langsung tersalurkan ke roda belakang. Jadi dia memang bersifat linear, tapi kecepatannya akan tetap bertambah dan harus bersabar ketika menggunakan motor ini untuk melewati tanjakan. Kami juga sudah mengujinya dari baterai 100% ke posisi habis. Saat baterai berada di 0%, jarak kilometer yang sudah dicapai adalah 40,1 km. Nah, dalam kondisi ini, motor masih mampu berjalan sejauh 5 km, namun memang geraknya sangat lambat. Hasilnya dari keadaan baterai penuh hingga baterai benar-benar habis, Honda IM1i sanggup berjalan sejauh 45,1 km.
Pengujian yang dilakukan tidak menerapkan eco riding, lalu melewati kemacetan, tanjakan, turunan, dan tidak berboncengan. Hasil itu melebihi klaim dari Honda, yang mana satu baterai memiliki jarak tempuh 41,1 km. Ya, memang hasil ini tentu saja bersifat tentatif, bisa lebih bagus ataupun lebih rendah. Jarak jangkau ini dapat tergantung dengan kondisi jalan, berat badan, dan gaya berkendara masing-masing. Ya, motor ini dijual dengan harga 33 juta sampai 33,5 juta on the road yang sudah menerapkan skema subsidi 7 juta dari pemerintah. Pilihan warnanya ada 4, ada warna merah seperti ini, lalu ada warna putih, hitam, dan warna silver matte. Dan itulah tadi road test bersama Honda IM E1 sebagai motor listrik pertama dari Honda AHM yang dijual resmi di pasar Indonesia. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum, dan sampaikan juga pendapat kalian soal motor ini di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.